Halo teman-teman, kita hidup di era serba cepat, semuanya ada di genggaman, dan rasanya kadang kita lupa sama satu hal penting, yaitu bersyukur. Di video ini, kita bakal bahas gimana sih caranya menghindari dua hal yang bahaya banget buat hidup kamu, yaitu bakhil dan kufur nikmat. Yuk, kita mulai. Jadi, bakhil itu apa sih? Simpelnya, bakhil itu pelit. Tapi, bukan cuma soal duit ya, bisa juga soal waktu, energi, atau ilmu. Orang bakhil tuh kayak punya segalon air, tapi nggak mau bagi-bagi walau setetes. Padahal, orang di sekitarnya lagi kehausan banget. Nah, kalau kufur nikmat itu lebih berbahaya lagi. Ini terjadi ketika kamu dapat banyak nikmat, tapi malah ngerasa nggak pernah cukup. Misalnya, kamu punya gadget terbaru, followers banyak, atau nilai bagus, tapi tetap aja ngerasa, ini biasa aja, gue pantas dapat lebih kok. Dan kamu lupa kalau semua itu dari Allah, bukan cuma hasil usaha kamu sendiri. Kenapa sih kita harus menghindari dua hal ini? Karena hidup kamu bakal makin sempit. Serius deh, bayangin, kamu pelit, gak mau bantuin teman yang kesusahan, gak mau berbagi ilmu. Apa yang kamu dapat? Mungkin kamu merasa aman secara materi, tapi hati kamu mungkin kosong. Orang-orang bisa menjauh, dan yang lebih parah, kamu bisa kehilangan rasa empati. Terus kalau kufur nikmat, ini sih yang paling ngeri. Allah udah kasih peringatan jelas banget di surah Ibrahim ayat 7. Yang berbunyi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran surah Ibrahim ayat 7. Kamu gak mau kan semua nikmat yang kamu punya tiba-tiba hilang hanya karena lupa bersyukur? Oke, sekarang kita bahas yang lebih dalam. Kenapa sih orang bisa jadi bakhil atau kufur nikmat? Jawabannya takut dan kurang rasa syukur. Orang bakhil takut kekurangan atau kehilangan, padahal Allah sudah menjanjikan rezeki yang cukup buat semua orang. Sedangkan orang yang kufur nikmat itu kurang rasa syukurnya karena fokusnya selalu ke gue mau lebih. Mereka sering lupa buat nikmatin apa yang sudah ada sekarang. Apalagi kalau kamu sering scroll Instagram dan merasa FOMO sama hidup orang lain. Padahal kalau kamu lihat lebih jernih, apa yang kamu punya tuh udah banyak banget. Gimana sih caranya biar kita nggak terjebak dalam dua hal ini? Nih, aku kasih beberapa tips praktis yang bisa kamu mulai dari sekarang. Yang pertama, latih rasa syukur secara sadar. Setiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal yang bikin kamu bersyukur hari ini. Nggak perlu muluk-muluk, sekecil apapun. Tulis aja. Misalnya, bersyukur bisa makan enak hari ini, atau cuaca lagi bagus. Dengan begini, kamu bakal lebih peka sama nikmat yang kecil sekalipun. Yang kedua, jangan takut berbagi, mulai dari hal kecil. Berbagi itu nggak bikin kamu rugi, malah bikin hati kamu lebih kaya. Mulai dari hal kecil, kayak bagi-bagi tips belajar, atau traktir kopi teman. Kamu bakal ngerasain bahwa memberi itu bikin hati lebih lega. Yang ketiga, stop bandingin hidup kamu sama orang lain. Sosial media sering bikin kita insecure, tapi ingat, highlight orang lain di Instagram bukan berarti seluruh hidup mereka sempurna. Fokus ke diri kamu, dan nikmati apa yang sudah kamu punya. Setiap orang punya timingnya masing-masing. Yang terakhir, lakukan kebaikan tanpa ekspektasi balasan. Kadang kita berpikir, kalau aku ngasih, aku harus dapat baliknya. Salah. Lakukan kebaikan tanpa ekspektasi. Niatkan semua buat Allah, dan kamu bakal lihat hidup kamu jadi lebih ringan. Jadi teman-teman, jangan sampai kita terjebak jadi orang yang pelit dan lupa bersyukur. Hidup tuh bukan cuma tentang mengumpulkan harta atau achievement, tapi tentang bagaimana kita bisa jadi orang yang bermanfaat buat orang lain, dan selalu ingat bahwa semua yang kita punya cuma titipan. Yuk teman-teman, jadi generasi yang lebih bersyukur dan lebih banyak berbagi. Dunia butuh lebih banyak orang yang punya empati dan sadar bahwa hidup ini bukan cuma soal diri sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you in the next video education. Bye-bye.